adik-adik, berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, tetap kuat, dan satu lagi tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, mari kita memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, siapa yang tadi pagi pas bangun tidur langsung berdoa? Ayo, siapa? Nah, pasti semuanya berdoa ya. Jadi, adik-adik, mari kita biasakan diri kita ketika kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia masih memberi kita nafas, Dia masih memberi kita kesempatan boleh bangun di pagi ini. Nah, mari kita menyanyi lagi untuk Tuhan. Kita menyanyi, mari bersyukur. Atas segala bintang Tuhan.
sepanjang minggu ini pasti kita pernah melakukan kesalahan. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita. Kita menyanyi, jagalah hatimu terhadap dosa. Kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari kita ucapkan bersama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Kita menyambut berita anugerah, kita menyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Engkau boleh memberikan kami kesempatan lagi, boleh bersekolah minggu bersama-sama dengan anak-anak kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Namun sebelum itu, berkati kami agar kami memahami, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua. Kalau adik-adik memiliki uang, ya, lalu ada kakak atau adik kita yang memintanya, ya, kira-kira kita akan membagi uang kita itu, atau kita akan mengatakan, ini kan uang saya tidak mau bagi sama kamu. Ya, bagaimana adik-adik? Mau membagikah atau tidak membagi kepada kakak atau adik kita? Ya, dari cerita kita saat ini, Yesus dia pergi mengajar kepada murid-muridnya. Ya, orang-orang pada saat itu mereka berbondong-bondong untuk dapat menemui Yesus. Mereka berdesak-desakan karena beribu-ribu orang yang hadir pada saat itu. Ya, mereka susah mencari tempat karena saking banyaknya orang pada saat itu. Sehingga ada orang yang manjat di atas pohon, mencari di tempat yang tinggi supaya dia dapat melihat Yesus. Ya. Lalu kemudian seorang laki-laki muda yang berpakaian indah, dia mengangkat tangannya dan dia berbicara kepada Yesus. Di antara orang banyak pada saat itu, mereka mendengar. Ya. Pemuda ini berkata kepada Yesus. Ia sambil membuka tangan meminta kepada Yesus untuk menyelesaikan masalah warisan dalam keluarga mereka. Ya. Dan dengan tenang Yesus memberikan tanggapan kepada orang muda itu sambil dia menunjuk ke orang banyak. Dan Yesus mengajar dengan sebuah perumpamaan. Ya, Yesus mengatakan seperti ini. Ada seorang muda yang sangat kaya raya. Dia memiliki tanah banyak, dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Dan semua lumbung-lumbung yang dia miliki itu sudah diisi penuh, tetapi hasil panen masih sangat banyak, sampai-sampai tidak muat dalam lumbung-lumbung itu. Ya, dan pemuda ini berpikir, ya bagaimana ya caranya supaya dia dapat mengamankan semua harta kekayaannya itu. Sehingga dia memutuskan untuk membangun lumbung-lumbung yang lebih besar lagi untuk dapat menampung semua kekayaannya itu. Ya, dia berkata, aduh saya sudah sangat kaya, hartaku sangat banyak. Ya, saya akan pakai harta saya ini untuk bersenang-senang. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada orang kaya itu, hei engkau orang bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Apa gunanya semua harta yang engkau kumpulkan itu? Ya, dan malam itu juga orang kaya itu mati, dan semua kekayaannya itu menjadi sia-sia. Ya, Yesus dengan muka serius ketika memberitahukan perumpamaan itu kepada orang banyak, memperingatkan semua orang yang hadir pada saat itu, supaya semua orang tidak hanya mengejar harta duniawi, ya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya tanpa mengandalkan Tuhan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Hal itu akan membuat mereka bisa jauh dari Tuhan. Ya,
Tuhan memberikan perumpamaan itu kepada mereka supaya mereka tahu agar mereka jangan mengejar harta duniawi. Ya, adik-adik, cerita kita saat ini mengajar kepada kita bahwa menjadi kaya itu baik sepanjang kita tetap ingat Tuhan dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus bersyukur dan merasa cukup atas semua berkat Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan dari harta kekayaan yang kita miliki. Tuhan memberikan kepada kita harta yang cukup untuk kita pakai dengan baik. Kita boleh kelola dengan baik juga. Ya, mari adik-adik semua, ayo kita belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Sebab orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang selalu mencukupkan diri dengan yang dimiliki dan dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan kita dari cerita kita saat ini itu terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, dibuka ya Alkitabnya di rumah. Kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Dan pokok cerita kita pada saat ini adalah hindari keserakahan. Ya, apa tema kita? Pokok cerita kita, hindari keserakahan. Nah, adik-adik, bagaimana cerita kita tadi? Luar biasa bukan? Ayo kita merespon cerita kita hari ini. Kita menyanyi apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus cari kita loh. Siapa yang dicari oleh Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Saya. Orang yang berdosa. Tuhan mencari kita orang yang berdosa. Untuk itu kita harus cari Tuhan juga ya. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun mari kita mendengarkan nas persembahan dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi Berilah yang Baik. Sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri
adik-adik semua, mari kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi ya Tuhan, kami tetap senang, kami tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Biarlah firman-Mu ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh mengerti, boleh memahami dengan baik, dan kami diajarkan untuk hidup tidak serakah. Tetapi kami boleh senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan juga pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu, membawa kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, dari anak Indria, anak kecil, anak besar, dan juga anak-anak remaja. Engkau memberkati mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga kepintaran. Di dalam pertumbuhan mereka boleh bertumbuh dengan baik, bertumbuh di dalam pengenalan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam pendidikan mereka semua, sekiranya mereka semua boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat lain, Tuhan yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya orang tua kami ini senantiasa menikmati setiap kemurahan, dan biarlah ya Tuhan, berkat-berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga bagi pengurus sekolah minggu dan juga bagi guru-guru sekolah minggu kami di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka, di dalam pendidikan yang mereka tempuh saat ini, dan mungkin ada guru maupun pengurus yang saat ini bekerja. Tuhan kiranya terus memberkati mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, secara khusus dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu. Biarlah mereka semua boleh senantiasa bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini, boleh dipergunakan dan boleh dikelola dengan baik untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu di sepanjang minggu ke depan ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap jaga dan lindungi kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, tetapi kami terus meyakini bahwa Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi penuh harapan.
mengasihiku, pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, amin. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Dan Tuhan melindungi engkau, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.